Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah karuniakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga kemuliaan malam Lailatul Qadar bisa kita raih, bisa kita dapatkan dan menjadi anugerah terbaik dan terindah sepanjang hidup kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 186, di mana ayat ini merupakan rangkaian dari ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Dan di ayat 186 Allah begitu dekat dengan kita. Allah begitu akan mengabulkan doa-doa kita apabila seorang hamba itu bertaqarrub, seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, seorang hamba berikhtiar sekuat tenaga, mencurahkan segala kekuatannya, memohon kepada Allah, menghendaki segala apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan untuk terwujud, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hambanya yang lemah, yang dhaif, yang banyak kesalahan, yang selalu memproduksi dosa-dosa, maka saat yang tepat di bulan suci ini untuk memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang telah lalu, yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, yang kita lakukan karena dorongan hawa nafsu, maka semoga Allah kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada beberapa syarat supaya doa-doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat ini adalah hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Beriman
atau memenuhi perintahku sudah menjadi kewajiban seorang hamba untuk senantiasa memenuhi perintah Allah. Jadi memenuhi perintah Allah, melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan, menjauhi larangan-larangannya, maka ini adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang yang beriman. Supaya apa? Supaya mendapatkan atau memperoleh kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat hakiki, yang harus senantiasa diperjuangkan oleh setiap orang, setiap hamba yang muslimat di mana saja, itu harus tetap istiqomah, kokoh pendiriannya terhadap akidah dan kebenaran Islam. Tugas hidup kita adalah membuktikan kebenaran ajaran Islam melalui ajaran-ajarannya, melalui perintah-perintah dan larangan-larangan itu betul-betul kita buktikan kebenaran itu dengan amaliyah yang nyata. Maka ketika kita membuktikan apa yang telah Allah bentangkan di semesta alam ini, akan membuat diri kita merasa kecil, merasa kita harus memang terus bertakarub kepada Allah, karena memang itu adalah jalan satu-satunya. Jadi berdoa merupakan kewajiban bagi setiap hamba. Mengapa kita harus berdoa? Ya, karena kita itu lemah. Manusia itu adalah lemah, hamba itu adalah lemah. Sehingga harus senantiasa memohon perlindungan. Kepada siapa? Maka perlindungan itu hanya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu mencari perlindungan selain kepada Allah, maka perlindungan yang dia dapatkan adalah perlindungan yang rapuh, yang lemah. Seperti halnya kita berlindung di sarang laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut ya, kalau nggak salah itu, Allah berfirman bahwa orang yang berlindung di sarang laba-laba atau orang yang berlindung selain kepada Allah seperti orang yang berlindung di sarang laba-laba. Karena laba-laba itu punya tempat tinggal yang sangat rapuh, kena angin saja sudah goyah dan bahkan bisa runtuh. Itulah gambaran bahwa orang yang menyembah selain Allah maka sangat rapuh, karena mereka semuanya itu yang disembah adalah makhluk yang statusnya adalah sama dengan yang menyembah. Maka kita harus berfokus kepada ketauhidan dan keimanan hanya kepada Allah. Segala apa yang kita ikhtiarkan harus kita mohonkan kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita memohon, tempat menggantungkan segala harapan. Dan kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Memang di kepercayaan masyarakat Jawa yang merupakan warisan dari leluhur-leluhur kita, mempercayai sesuatu. Mungkin ada sebagian jamaah mengetahui di tempat-tempat tertentu, mungkin di perempatan, di pojok rumah, ataupun di halaman rumah, sering kita melihat ada bunga-bunga yang bertebaran di situ. Apa maksudnya itu? Tiada lain adalah meminta perlindungan para penjaga tempat yang dia sebari bunga itu. Ini adalah kepercayaan yang menggerogoti ataupun mencampurkan keimanan kita dengan kepercayaan kepada yang lain. Maka kita harus murnikan keimanan dan keyakinan kita hanya kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Baik itu masyarakat petani, masyarakat nelayan, yang biasanya ada budaya-budaya seperti melarung dan lain-lain ya. Ya, memang sekarang ini menjadi budaya atau menjadi wisata, tapi yang perlu kita waspadai adalah keyakinan-keyakinan terhadap selain kepada Allah, itulah yang harus kita kikis. Karena kalau kita berlindung, kita memohon selain kepada Allah,
seperti halnya kita berlindung di sarang laba-laba. Ini yang harus kita kuatkan, akidah kita, keimanan kita, sehingga dalam usaha apapun, termasuk mungkin dalam bisnis, ketika persaingan bisnis yang kuat, semua kompetitif, produk-produk harus unggul, kemudian juga manajemen harus baik, ya ikhtiar yang kita lakukan ketika kita menjalankan usaha adalah secara rasional. Maka di dalam Muhammadiyah itu diajarkan dalam memecahkan segala sesuatu selain menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah bayani. Semua yang akan kita lakukan mencari rujukan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada prakteknya pada Nabi, baik itu berupa perkataan, baik itu perbuatan, baik itu pernyataan Nabi ketika sahabat melakukan sesuatu. Ya, seperti halnya ketika Nabi sahabat itu melakukan eksperimen untuk menangkar kurma, teknologi yang saat itu bahwa mengawinkan kurma itu supaya mempunyai produksi yang bagus, tetapi saran yang dilakukan oleh Nabi itu adalah kurang tepat atau hasilnya itu tidak maksimal, dan itu dinyatakan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia, termasuk juga tentang teknologi pertanian pada saat itu. Sehingga yang semacam itu adalah menunjukkan bahwa ada bayani, ada bayan, ada keterangan dari ayat atau Al-Quran ataupun dari praktek sabda Nabi, itu adalah bayan atau keterangan. Sedangkan burhani adalah tadi, ternyata bahwa menangkar kurma itu tidak hanya sekedar menangkar, tapi harus ada cara-cara yang dilakukan agar mempunyai produksi yang baik. Nah, inilah menggunakan teknologi atau pengetahuan terkini atau saintifik yang terbaru. Maka ini menggunakan pendekatan burhani, bahwa rasionalitas akal pikiran kita yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk senantiasa berpikir dan berpikir, menciptakan alat-alat, teknologi-teknologi ataupun rekayasa-rekayasa yang terbarukan, sehingga bisa menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah irfani. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus juga menimbang dari sisi baik buruknya, indah eloknya, atau dari sisi apakah itu secara hati nurani itu bisa diterima atau tidak. Ini adalah persoalan etika, akhlak, moralitas, budi pekerti yang harus kita junjung, harus kita laksanakan. Sehingga 3 hal ini ketika kita melakukan, contohnya di dalam persaingan bisnis, apakah layak ketika kita berbisnis kemudian ada teman atau saudara kita yang lebih unggul, lebih bagus dalam melakukan usahanya, kemudian kita melakukan hal-hal dengan curang, maka ini secara hati nurani bertentangan. Maka kita jamaah rahimakumullah, segala sesuatu yang kita ikhtiarkan, baik persoalan-persoalan dunia maupun masalah akhirat, harus merujuk senantiasa memohon, memanjatkan doa kepada Allah. Karena dengan doa-doa kita menjadi kekuatan, menjadi senjata yang insya Allah akan mengabulkan kapan saja dan di mana saja. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sekalipun saat ini belum terkabul, maka kita harus merecek kembali, mengontrol kembali, apa ada hal-hal yang negatif pada diri kita, apakah ada dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita betul-betul memperbaiki diri agar layak dipantaskan untuk dikabulkan doa, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu renungan kita dari surat Al-Baqarah 186. Semoga menjadi hiroh dan semangat kita untuk senantiasa memohon yang terbaik dan terindah dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbaik, yaitu jannatun naim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.